أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sangat terhormati Bapak Ketua atau Pengurus Masjid Baitur Rahman beserta jajaran, Bapak-bapak, Ibu-ibu sidang jemaah maghrib, insya Allah dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat beserta karunia diberikan. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam ini Allah titipkan kita sehat, kita kuat, sehingga termanfaatkan untuk beramaliyah, beribadah kepada Allah. Kita selesaikan sholat fardu maghrib secara berjamaah. Doa dan permohonan kita kepada Allah, semoga diterima segera amaliyah ibadah kita, dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Selama berkat salam kita mohonkan kepada Allah supaya dilimpahkan pada arwah kita, yakni beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah, seperti disampaikan oleh Ustaz kita tadi, mestinya malam ini beliau Buya kita Al-Mukarram Syahrial Sahir, kebetulan ada sesuatu beliau tidak bisa hadir. Kebetulan ambo waktu selesai asar acara wirid musta'lim di Al-Huda Sempiangkan Sabar. Kemudian beliau mohon bantuan untuk di Baitur Rahman, dan jadwalmu malam ini di Mukarramah di ujung Pandan Tepilawi. Karena memang beliau mohon bantuan, maka akhirnya sistem berantai saja Pak. Amanah beliau mau sampaikan kemari, amanah ambo disampaikan oleh Ustaz yang lain. Nah, itulah barangkali rahmat Allah yang tadi tidak terjadwal akhirnya dipertemukan oleh Allah. Pak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita uraikan malam ini tentu bermanfaat dan bisa teramalkan. Amin ya rabbal alamin. Pak Ibu sedang jemaah rahimakumullah, sebagai renungan dan rujukan kita malam ini, kita ingin lihat satu di antara ayat Allah di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahu azim. Al-Baqarah 153. Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah,
ayat ini sangat dekat dengan bacaan dan hafalan kita. Atau mungkin sering para alim, para guru, para ustadz yang undang mengedepankan ayat ini. Ayat ini pendek dan sederhana, tapi yang panjang itu Bapak Ibu. Apa pesan Allah yang ingin disampaikan melalui ayat ini? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolong dirimu. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akan pendeknya Pak, pendeknya Bu. Yang kita butuhkan, apa yang Allah inginkan melalui ayat itu? Yang pertama, Allah menghimbau orang-orang yang beriman. Iman itu ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahnya. Kecintaan, ketaatannya terhadap Allah dan Rasulnya harus menjadi keutamaan dari segala-galanya. Itu satu makna dan pembuktian iman yang harus kita pegang. Kalau iman di dalam mulut, banyak orang yang bisa mengatakan. Iman di dalam hati, banyak orang yang bisa mengikrarkannya. Tapi yang sulit, bagaimana melahirkan iman di dalam kepatuhan dan ketaatannya kepada Allah. Maka tuntutan iman itu minimal ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama namanya beramaliyah. Dan kedua namanya berubudiyah. Dan ketiga namanya bertaqarrub ila Allah. Beramaliyah segala sesuatu yang kita lakukan, yang awak babu dan diawali dengan keikhlasan yang pada akhirnya mencari ridhonya Allah. Sabutlah dari awal sampai akhir, dari ujung rambut ke ujung kuku, dari A sampai Z, dari barat ke timur, ke utara ke selatan. Tiap ayunannya tangan, tiap langkahannya kaki, tiap detaknya jantung, dan tiap denyutnya nadi ini. Kalau sudah diawali dengan keikhlasan, pada ujungnya mencari ridha Allah, maka itu disebut dengan beramaliyah. Tapi kalau tidak lahirlah keikhlasan Bapak Ibu di dalam berbuat, dia tidak menjadi amalan solehan, dan terjadi amalan salahan. Amal itu maksudnya Pak. Yang pertama amal soleh, yang kedua amal yang salah. 2023 inilah 2024. Ana harus lakukan. Bertambah hitungan tahun, bertambah hitungan umur. Tapi yakinkan, bertambah hitungan usia, berkurang kesempatan hidup. Dia Bapak Ibu, andaikan hari ini usia 60, dengan masuknya 2024 otomatis dia akan masuk 61. Andaikan Allah takdirkan usia kita tutup di angka 70, berarti di umur 62 awak tinggal berapa Ibu? 10 tahun lagi.
Kini 2024 lah masuk, bertambah hitung usia awak setahun lagi 60 menjadi 61. Dan 10 tahun tinggal lagi 9. Kok tibalah 2025 setahun yang akan datang, umur 61 menjadi 62. Nah 9 tahun tinggal 8 lagi. Cuma Pak Ibu, orang sebahagian keliru menyikapi. Bertambah tahun, bertambah umur, babali kue roda sadang penonton truk, babali lilin sabale, babagi anak cucu 35 orang. Allah paling nanda. Selamat ulang. Semoga ya semua. Gak ada umur panjang tu Bu, itulah pendek umur tu mah. Keliru kita memahami apa yang kita inginkan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Berhitung-hitunglah apa yang telah kamu perbuat sebelum terjadi perhitungan Allah pada tiap-tiap diri. Bertanyalah Pak Ibu mengevaluasi masa lalu 30 sampai 50 tahun yang lewat. Ibu waktu menjadi anak daru, bapak menjadi berbulai, sembilan dua dia lakukan tidak. Evaluasi ibu dan nostalgia itu loh. Terus tak kenal masalah teman. Kita ingin mengevaluasi. Dia lakukan 92 apa tidak? Itu namanya muhasabah. Di saat kita dititipkan oleh Allah umur yang panjang. Ini Pak Ibu jangan menjadi awak dia nak roh lele. Kadang anak dapat menentu. Barale bertamu ruweh je buku, cocok umur je baut. Basuh anak ko je jodoh kan. Takon dari barale pas jatuhnya menikah di Jumat, pestanya di Sabtu. Anak menjunjung suntiang, dia anak menjunjung salu, anak menantu. Ayolah tinggal 9 bulan. Nah nampak je dua kau? Ala hilang. Jangan awak dia nak daruh lepak. Awak menunggu tamu saya dia nak cucu ya. Sempat dia hilang dan wajib. Inilah alhamdulillah Pak Ibu nadir risiko kau. Tentu tidak seperti itu. Nampak cerita kau sampai lain. Ya Bu? Setidaknya kita memuhasabah. Ya Allah ya Tuhan, 30 tahun yang lewat, 40 tahun yang dulu, baban balik sebelum batu, pagi-pagi pulang sore, kadanglah malam tidur di rumah. Jangan karena sunat baik, nah wajib saja kadang ada juga yang bolong. Inilah beramaliyah itu Bapak Ibu. Lakukan dan doakan. Ya Allah ya Tuhan, kau li panjang umur, kau li murah rezeki, kau li diberi sehat ya Allah. Maka saya berniat kau dapat terpelihara ibadahmu dan tiga Quran. Jadi nyatanya beramaliyah harus diawali dengan keikhlasan mencari ridhonya Allah. Tapi kalau ada ikhlasnya Pak Ibu, kambing kok masuk barat, iyo panjangnya bunyo. Manusia pelanggar, dapat suruh nyampein lagi. Artinya apa? Inilah kok dicapter atau Pak, Bapak Ibu yang tinggal di lingkungan RT RW, masjid musala, awak kapiron daun sampai lo ceter oto pariwisata duo Tikibir contohnya. Kira dia Pak Ibu rami itu lah kan? Mungkin dah boleh ketua Pak. Satu nak tutu way. Ini jangan pailai, ibu jangan pailai, apa jangan pailai. Lama pulang dari malam kok. Ini taluk duduk terus selama tu. Insya Allah kalau sekali kau mau pembatahan. Untuk pailai jalan Pak Ibu, dah sehari semalam. Bala nak sakit kaki bawa jo. Bakal tak badan insya Allah jo. Pai ke pasir pengaraya mencari masjid Islamic Center pasir tu 2008 pulang balik tu. Kuat rekor. Tapi sembahyang pas haji di rumah.
Agak kiko lah nu saya sekali. Banyak Pak Ibu deh, kita cari apa nak nu cawang di langit kalau kepane dapat dulu kalau hujan mencari cuaca, anu tentu mau baik. Anu mangari ko hujan ini anu le depan. Jadi mama beramaliyah itu harus diawali dengan keikhlasan. Ujungnya ridho Allah. Jadi Pak Ibu di awal tahun lagi pun Allah titipkan umur, maka perbanyaklah beramaliyah kepada Allah. Yang kedua, ukuran iman itu berta'abbud kepada Allah. Abada yu'abidu abdun. Di berta'abbud itu orang yang menghambakan diri hanya kepada Allah saja. Tapi kalau menghambakan diri selain pada Allah, inilah akan menjadi halangan sepanjang hidup. Padi masa jaguang mobil, rumah sudah menentu dapat lah. Artinya mana? Dapat cuaca tuan. Karajo rancak, ekonomi rancak, menentu kayu loh. Mobil rumah 3 lantai. Dan ibu kau di pagi sampai sore, kilo kau nyapu rumah rancak saja. Asik kau? Sembahyang gua dah hilang, sembahyang asar tak kamanyo, sembahyang maghrib lapeh lo. Adi-badi lo dewa foto mewah pak. Amang gili-gili foto saya kira jo. Sehingga ya, lu gua aja asar kan balalu je. Sibuk saya tak tahu lecah pak. Ada namanya tu? Dunia. Itu bukanlah hamba Allah. Ini adalah hamba harta. Nah, diperbudak oleh harta benda. Jadi oleh karena itu Allah mengatakan, Innani ana Allah, la ilaha illa huwa ana fa'budni wa yuqimuna shalah li zikri. Sesungguhnya aku ini Tuhan Allah. Ada Tuhan yang pantas kamu sembah, kamu taati, kamu ibadahi, kamu bermohon kepadanya, kecuali akulah Tuhan itu. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa yuqimuna shalah atau wa aqimuna shalah. Jalin hubungan dengan diriku namanya salat. Li zikri, untuk selalu ingat kepadaku. Jadi berta'abbud itu Bapak Ibu, barana kasibuknya terajo. Berapa banyaknya aktivitas, berapa desaknya waktu. Di saat yang 5 waktu itu tiba, maka tidak kayu janjang diterbiang, nak ambil buka jasa. Lebih daripada itu malah. Tak ada lagi yang lain kecuali mendekatkan hubungan dirinya dengan Allah. Ini namanya abdun, hamba yang tahu dengan Tuhannya. Dan ada yang pantas saya besarkan di saat itu sesuai dengan janjinya Pak. Dari air menjadi kumpalan darah, darah menjadi kumpalan daging. Allah utuhnya 40 hari sudah itu Allah tiupkan ruh kepada daging itu. Nah, datanglah ibu ke dokter, nyuantan dek bapak, nyambil ke dokter alat gong, nyuantan di dado mak tadi, ibu tadi. Ibu, iya. Bapak ke suaminya, ibu ini. Iya dok. Alhamdulillah. Janin yang ada di dalam kandungan ibu ini dia sehat. Tanya detak jantung kurang dibancu di alat tadi.
Artinya apa? Allah sudah mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ada perjanjian penyaksian dengan Allah. Tahukah engkau siapa sungguhnya aku yang telah menggerakkan? Qalu bala syahidna. Kumpalan daging yang bergerak tadi dia menjawab, aku tahu ya Allah, aku bersaksi tidak ada yang bisa menggerakkan, engkaulah Allah yang memberi gerak. 9 bulan 10 hari tidak bisa lagi bertahan di dalam dunia yang disebut alam kandungan, tapancalah ke alam dunia. Baru sih keluar dulu nyulang dia pak balik. Kalau nyo laki-laki nalai ya bu, Allahu Akbar dari telinga kanannya pak. Kok baru sih nak keluar? Di telinga kiri diikomatkan. Apa artinya? Sejak mulai dari bergerak sampai dia lahir ke dunia, itu sudah ada komitmen konsisten kita. Tidak ada yang besar kecuali Allah lah Tuhan yang maha besar. Asyhadu an la ilaha illallah, kata Pak Komazankan. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah lah Tuhan itu. Sampailah kalimat yang terakhir, Allahu Akbar la ilaha illallah. Pak Ibu, nyatanya penyaksian janji ta'abbud itu sejak awak di dalam janin kandungan mak kita. Hari ini usianya sudah bervariasi. Kisan usianya 7 tahun, murru auladakum bisolah. Apabila anakmu usia 7 tahun, perintah dia sholat. Ujung hadis jawab, apabila usianya 10 tahun, kalau tidak juga dia sholat, pukullah dia. Pak Ibu, pukul bukan diam-diam pakai sapu, enggak. Bukan diabat dengan kayak pangku, enggak, Pak. Pukul itu ingatkan, tekankan, motivasi, dorong, ajak, semuanya itu adalah kalimat pukullah dia dengan itu. Ajak pesan Pak. Sekolah di SMA Pak, Bu. Ini ku jadi alas sembahyang. Alas sholat kalian. Itu tayo ni tidak tu lah. Kadang alah mahasiswa kuliah, anak ikut benda ya. Anak sibuk ikut baik. Disinilah peran kita mengingatkan, berta'abbudlah kepada Allah. Pak Ibu sedang jamaah maghrib rahimakumullah. Jadi orang yang menghambakan dirinya kepada Allah dalam situasi kondisi apa saja, maka hanya satu yang utamakan adalah pendekatan ibadahnya di dalam kehidupan. Kok lahirlah itu disebut dengan awaladun solihun. Anak yang soleh dapat Pak, tak tanggung gadang hati gua. Kok dapatnya karajo pegawai negeri, pegawai swasta, jawabannya alhamdulillah. Alhamdulillah nak boleh dapat karajo. Tapi kalau kesolehan tak sekedar alhamdulillah. Ya Allah ya Tuhan, maka ya Kau ya Allah Kau beri berkat keturunan. Sekian banyak anak, tapi alhamdulillah anak yang Kau berikan, anak yang betul soleh. Ya komitmen konsisten terhadap kebenaran agama. Itu langkah hari ini. Maka berawallah dengan berta'abbud kepada Allah. Karena kata kuncinya Bapak Ibu adalah sabar dan sholat sebagai penolong. Kalau tidak sabar Bapak, Anda lahir kedekatan diri kepada Allah.
Kalau tidak dekat diri kepada Allah, Bu, maka tidak akan muncul kesabaran. Nyatanya sabar itu kata kunci dalam hidup. Sia diri awak, aktivitas awak di mau kerajo pada banyak kepeng awak punya pada banyak maka jabatan awak miliki. Kalau tidak penyabar awaknya, hilang segala kelebihan. Jangan ke orang lain lagi. Karena kami ini kalau tidak sabar awak ibu apa, tidak betah. Berpisah, langsung kadamang, bacarai. Langsung muntah. Basi buah jangan ikuti yang tadi. Tidak ada apa cuy itu sebentar. Apa kalian pulang mau naik kedua, anu pulang lagi. Apa ini pulang kampung, bang pada serang mau pulangnya kampung. Apa dulu kayak kau rumah, kilo kau cakap sebelum. Salah gayungnya apa kau ni aja jo. Benon. Gayung ia belakang main. Gayung kau gayung cik bertanya nak macam dia cik betul tu. Jadi kalau tak penyabar apa, you fikir dua kali. Pada heboh saya tadi dia lah mau di masa dah boleh. Ibu kalau tak penyabar, kadang pak kena banyak tingkahnya. Kalau tu masih bujang-bujang usianya 35, 40 anak suram berdua terketik lagi, tu tidak ada masalah. Apa ini ibu gak? Tak sehari, tak seminggu. Apa kau masak ni bisa sudah. Membuat teh, buat kopi, buat tandu bisa sudah. Ini kau akan jika baca oleh. Kalau 5, kalau 6 banyak perangai. Butuh bantuan dari Allah ada ia teromos, Allah ada kopi juga terletak. Tapi bahkan tak ibu kau berlujur. Buat kopi itu sekali dulu lah. Padahal lah doang. Tapi betul lah. Oh gaya kopi saya. Apa lah abang kopi saya tahu dah. Jadi memang persoalan hidup kata kuncinya kesabaran. Ya yang sabar orang yang berta'abbud di dalam amaliyahnya. Tapi kalau tidak ta'abbud dia maka capek penyakit stres, maka capek penyakit stroke. Makanya orang stroke menurut hasil evaluasi medisnya rekam jejak apa depa emosi bapak. Kurang-kurangilah emosi. Kalau sakit damang kok jangan emosi yo. Jadi nyatanya orang yang tidak sabar itu berpeluang dan berpotensi untuk hal-hal yang sulit dan berat untuk dilewatinya. Di antaranya fakrun fit dunia. Ada kesulitan di dunia, Pak. Kesulitan bukan ekonomi. Kesulitan bukan harta. Tapi kesulitan gangguan lemah dan fisik. Macam penyakit ketipu. Tanya ke dokter, sumber penyakit ke dokter, makanan. Dulu makannya Pak, saya sakit. Katanya sumber penyakit itu hanya 2. 1, qalbun. 2, aqlun. Kalau tidak bisa membersihkan hati dalam hal pendekatan ini kepada Allah, maka berpeluang sumber penyakit. Tidak bisalah menjernihkan akal, berpeluang sumber penyakit. Jadi fakrun fid dunia itu kesulitan dunia di saat tidak mampu berta'abbud kepada Allah. Tapi orang yang selalu berta'abbud itulah yang bisa menipis berbagai persoalan. Kata kuncinya tadi, 1 namanya sabar menghadapi persoalan hidup. Kapatang orang minta kepeng. Itu betiko ni kepeng jelek, bukan kepeng saya amat dia boleh yang minta kepeng anak. Tidak ada sabar Bapak. Ya saya kebetulan. Patang tapi untuk uang kuliah, patang tapi untuk kebutuhan itu. Akhirnya kalau beli pusat boleh. Nak tentu yang putih patih kini bodoh.
Jadi kalau tidak sabar menghadapinya, aku tambah stres saja Pak. Akhirnya lambat laun kita menjadi lemah. Oleh karena itu Allah itu sudah titipkan peluangnya. Anak adalah amanah. Setiap amanah Allah titipkan, Allah akan beri kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Terima, jalani dulu. Mudah-mudahan di balik kesulitan Allah akan datangkan kemudahan. Tapi kalau tidak terima kenyataan itu, aku dan menjadi penyakit awak, menjadi beban mental, menjadi beban pikiran, menjadi beban perasaan. Apa baca itu dicah di pagi sampai sore sampai siang, malah penyakit kau. Jadi masalah gaya ianya sampai ke situ. Jadi kalau lah semakin melala, semua jawab makan sakam. Papi makan sakam Pak Ibu, dicari dia teh tidak baan, nyatonya di dalam dalam muat jadi abu. Cari awak itu yo, tapi perasaan gua alah karena izona. Lain saya aja Pak Ibu mah, dilahi saya penyempak. Kalau dibatin Pak entahlah. Kali baca dah Ibu mah ada keterangan ada Pak doh. Ini loh persoalan diri kita ini. Iman yang benar bertawakkallah kepada Allah agar kesabaran menjadi pilihan terdepan di dalam persoalan hidup. Yang ketiga, iman yang benar itu bertaqarrub ilallah. Di mana awalnya? Qarraba yuqarribu qaribun. Artinya dekat. Di bahasa Al-Quran itu, Pak Ibu, bahagiannya menjadi bahasa awak di Minang. Kalau lalamu kawan tidak basuh, akhirnya sempat ditipu barale di rumah awak lo nyentuh. Di situ apa je bu tinggal mah? Yo deh lalamu nak suona, yo jak pindah situ tu pula pindah. Awal lama situ pula tak 10 tahun lagi. Aku rumah nunggu masih ada kok, masih kari-kari awak je lima. Cuman bahasa awak mengatakan kari Pak. Bahasa Al-Quran menyebut qarib. Artinya dekat awak. Siapa yang dekat, yang qarib dengan Allah itu? Inna Allah yuhibbul jamil wa yuhibbul jamil. Allah itu adalah zat yang maha indah, zat yang maha suci. Maka yang bisa menyatu dengannya yang indah-indah dan yang suci-suci. Nah, di bertaqarrub kepada Allah itu harus sucikanlah diri. Ciptakanlah segala keindahan di dalam hidup kita. Di dalam bab fikih, mensucikan diri itu namanya thaharah. Tapi di dalam konsep Al-Quran, mensucikan diri itu namanya sebut dengan zakat. Dia ada 2 kalimat Pak. Taharah, mensucikan diri dalam makna lahiriah. Tapi kalau kita bicara qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Itu dalam konsep batinnya. Dalam konsep lahiriah bertaharah, mensucikan diri lahir dia. Bapak, ibu, suami istri setelah bersetubuh wajib mandi. Habis masa nifas, habis masa haid, maka wajib mandi. Lah sudah mandi wajib awak, baru sah secara sahih awak beribadah.
Tapi apa mandi berasiasinya Pak Ustaz? Abi dembo sabun 3 batang, abi sabun dembo sampo 3 kotak. Tapi tidak pakai mandi wajib dong. Itu secara lahirnya bersih, tapi batinnya belum. Lalu bisa sholat lagi, ulang mandi lagi. Maka perlulah kita pakai. Apa niatnya? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari ada lillahi ta'ala. Patah lidahnya Pak Ustaz, Nabi SAW boleh. Sengaja aku mandi wajib menghilangkan hadas besar karena Allah. Jangan lupa pakai itu Pak. Itu bukti syarat sah mandi wajib. Itu secara toharah, secara jasadiah. Kalau sudah mandi wajib, baru berwudu. Sempurnakan wudu. Jangan sampai lu tak sempurna. Berapa rukun wudu, Bu? Kau mohon maaf tak mengajari Pak Ibu. Lama sabar, dia punya. Lama kaji, diulang-ulang. Ini sudah sering terulang oleh para guru berkali. Setidaknya kita menguatkan. Rukun wudu yang pertama, niat. Itu yang terima. Makanya innamal a'malu. Yang kedua, membasuh muka. Ana muka tu Bu. Ana muka apa? Wajah. Ana wajah muka. Abilo ketamannya orang ngaji itu. Ana muka wajah, ana wajah muka. Putar-putar situ je. Ala pagi hari ini. Pak Ibu, wajah muka itu adalah membuktikan baik atau tidaknya, makanya tampan wajahnya, cantik wajahnya, maka akan terukur dengan kesucian. Nah, kalau laki-laki anak wa, bakawannya juga padusi, kawan pun spesial cek orang gini, agak serius. Mak, kalau menentu malah tibo, kalau itu kecehnya, nanti saya siap kalau itu. Berarti anak kau nyelah. Serius juga kawan dia produksi. Kok yo angkat inilah kata lo dia. Ya kan Allah dia matu. Kalau jisik dia awak mah. Kalau untuk mata gua insyaallah mudah-mudahan. Aku yo kalian tiwang anak maanyo. Dimain do apa Cuma bawa mani sekali lah. Lihat wajahnya dulu. Jadi ingin melihat, lihatlah dari wajah. Bapak wajah itu Pak Ustaz. Karena wajah itu baik buruknya dari wajah. Bu-ibu, bapak dikatakan baik wajah karena hiasan. Ibu-ibu bapak dia hiasnya wajah kerencana. Pada dihias serentak. Bu-ibu, pak kau dihiasi wajahnya. Adik menari dia udah ibu-ibu. Kau dah dihiasi, karena tampannya, cantiknya di wajah. Tapi pernah nggak kita katakan kotornya ada di wajah? Di wajah itu adalah kumpulan kekotoran. Yang pertama ada mata. Ada kotoran mata Bu? Ada maunya? Ciri mata. Ada hidung Bu? Ada maunya? Ciri hidung. Ada telinga Pak? Ada maunya? Ciri telinga. Ada mulut? Ada dalamnya gigi, ciri gigi. Kalau kumpulan Pak Ibu dan Ibu Koko, kumpulan ciri. Kok di rumah ada kumpulan ciri itu anak moyang. Namanya Pak Stem. Nyatonya Pak Ibu dikata rancak, dikata tampan gagah tadi. Nyatonya sumber kekotoran di situ. Makanya berwudu dia menjadi rukun mencuci muka. Apa maknanya? Membersihkan lagi dia dan kotor tadi. Itu secara lahir. Namanya bertaharah. Harus sempurna. Cara batinnya mana? Pada aflaman zakah. Mato kok salah mencalian. Pak, ada tuh orang Bu? Atau punya orang? Milik orang? Bagian orang?
Nampak leh. Nampak anak orang Pak? Pak? Takkan awak. Nampak bini orang? Nak kecil ambo dah bu, tu kecil apa? Rasul-rasul ke dia awak je Pak Ustaz. Tu persoalan matu tadi Pak. Nyatanya mata ini yang kotor. Telinga hakikatnya mendengar yang tidak baik. Bacakak orang laki bini pada tetangga satu jalur komplek Jawa. Di karya televisi Jawa atau di antara telinga kedinjam. Aku pernah telinga kok. Nak yo karya saya pokoknya kok cakap India saya lah apa karya saya tepi awak rumah. Apa lah kecilnya apa masalah biar mana tahu saya. Ada kau nak betul lah pakai dia tepi ko. Awan tadi ko dia. Batu. Ini pula lah. Memang pengen nak benar itu, iko menjadi sumber yang amat bisa bagi iko. Pakai bos segala. Tak tahu kalau hujan di lembek bo nak jalan saya dia bo. Dia bo di biarnya lah batik dia bo. Jaleh mana ko itulah makanya perlu dibersihkan. Mulut lagi. Apa yang terkandung? Di situ kotornya ucapan lidah. Lidah tidak betulan, bibir tidak berbingkai Pak. Lama kelok-kelok liku-liku. Mulut manik kucindap murah. Dek lama cerita di rumah otak, kadang punya awak otaknya ulang. Lakinya otaknya ulang. Ini pula persoalan. Maka perlu membersihkan ini yang menjadi qad aflaha man zakkaha. Sudah tua mulai tangan, sudah tua mulai kepala rambut Pak. Bangkot tangan Pak Ustaz. Tangan kau nangka mengambil. Bangkot kepala terletak aklun, akal berpikir. Udah bertahun kerja gini. 20 tahun lah masuk rumah satu mah. Amal itu saya itu kan start gue udah. Oh yo, berapa tahunnya kerja? 7 tahun baru baru berjatuh kerja. 7 tahunnya udah yang beli rumah, yang beli auto. Udah 20 tahun, ikut-ikutnya kan. Artinya tuh, hanya asal kepala pohon. Bapak nak pandai udah cuyo. Dia Pak Ibu, makanya kepala kolah jadi rukun, harus dicuci, harus dibersihan. Karena sumber malapetaka itu ada di bahagian pikiran. Oleh karena itu apa? Perlu nyatanya berampun, perlu nyatanya berkoribun. Dekatkanlah diri kepada Allah. Itulah pentingnya tadi bertaharap. Mensucikan lahir batin. Apa namanya? Tazkiyatun qulub, tazkiyatun aqliyah, tazkiyatun nafs. Bersihkan hati dari segala penyakit, bersihkan akal dari masalah-masalah yang jelek. Kau di tangan kanan madu, kau tangan kiri racun. Mana yang pilih? Pilih madu, pilih racun. Inilah persoalan akal. Tak bersih akal, tak bersih hati. Adik kawan berpilih aja racun mana madu, aduh. Itu Pak adik Pak Ustaz, yang biasa juta puluh Pak Ustaz mah. Kau pilkada lah kayak gini. 1 juta kau hari itu Bu, Pak. Padahal lama kita 10 hari ya Bu. 10 hari habis kita 1 juta Bang. 100 hari. Asal itu marano 5 tahun 1 pelita. Kenapa? Membohongi hati. Karena tidak bersih. Oleh karena itu apa? Di dalam sikap itu apa saja kita lakukan? Qad aflaha man zakkaha. Bersihkanlah hati, bersihkanlah pikiran, bersihlah keinginan. Kok ada yang baik, kenapa ambil yang buruk? Kok ada yang terbaik, kenapa ambil yang baik? Kan ada yang terbaik, pilihlah yang terbaik. Itulah sifat
akal yang jernih, hati yang suci, keinginan nafsu yang bersih. Bapak Ibu, insyaallah mudah-mudahan begitu kita menyikapi hidup ini, mumpung masih di awal tahun baru, kita buka lembar insyaallah presiden baru. Nah, ini kutipan kita. Itu Bapak Ibu, karena waktu Isya sudah masuk, kita tutup kajian kita. Kemudian Allah berikan keberkahannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.